Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalan diri. Nama saya Aditya Pramudika Yuda. Saya salah satu pengajar pendidikan agama Islam di SMA Negeri 5 Magelang. Saya adalah mahasiswa yang tercatat di LPTK UIN Salatiga PPG Daljab batch 2 tahun 2024. Saya akan mempresentasikan video pembelajaran pada PPL 1 siklus 1. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam ini salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalim ala Taha khairil rahmah wa alihi wa sahbihi Kalau Pak Adit nanti tepuk, ya tepuk 1, tepuk 2. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk tangan semuanya. Berdoa, silakan tolong bangku di depanmu atau di mejamu yang ada kotoran agar terasa nyaman. Silakan dibersihkan dulu, ya tolong dicek. Pastikan semuanya bersih, aman, sehingga kalian belajar punya nyaman. Ya Ahmad Zakira hadir. Oh ya. Ambi. Ya. Asila. Ya. Sebelum materi ini siapa yang tahu ya? Perkembangan Islam dakwah melalui jalur Wali Songo. Ya, Wali Songo itu salah satunya siapa yang tahu? Ya, Sunan Muria, betul. Gunung Jati. Ya, tepuk tangan pasti. Ya, sebelum melanjutkan, kalian tahu ya kaitannya ini adalah pergaulan bebas ya. Pak Adit mau tanya dengan salah satu kalau kalian melihat dua gambar ini, apa yang menjadikan berbeda pendapat? Siapa angkat tangan? Ya, apa ini? Dari ini dulu. Orang yang sedang wisuda. Ya. Kalau yang ini, ya apa hubungannya dengan pergaulan bebas, larangan pergaulan bebas? Ya Mbak, coba. Kalau yang wisuda itu karena pergaulannya bagus, jadinya bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Kalau yang satu itu pergaulannya tidak bagus, jadinya bersikap berlalu kayak gitu. Tepuk tangan. Di latar belakangnya membahas pergaulan bebas, ada berpakaian dengan segala konsekuensinya.
Bagaimana menghindari pergaulan bebas dan menghindari zina? Nah, Qurannya ini ya, surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sabila. Ya, ya, artinya ada fahisah, yaitu ada fahisah. Jadi kata fahisah ini berarti keji. Keji mengapa demikian? Kenapa kok dinamakan keji? Karena perbuatannya yang haram. Karena dengan melakukan hubungan yang fahisah atau hubungan yang keji itu salah satu merupakan termasuk melanggar norma agama. Salah satunya itu termasuk zina. Naudzubillah min dzalik. Seperti itu. Sedangkan yang Walin An-Nur coba dibaca langsung artinya. Yuk. Kasusnya orang tua dan berzina laki-laki dalam masing-masing dari keduanya selesai, dan janganlah rasa belas kasihan terhadap keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Ya, artinya di sini sama halnya di ayat yang pertama. Jadi mencegah, ya, kata kuncinya adalah mencegah. Bagaimana caranya kita bisa mencegah? Ya dengan cara bergaul yang baik, ya. Kalau kaitannya pergaulan bebas atau larangan zina, kalian mampu menutup aurat bagi yang perempuan, yang laki-laki mampu menahan, menjaga syahwat, ya. Salah satunya dengan berpuasa. Nah, Pak Adit kasih semangat. Jadi dalam belajar, dalam berilmu itu senantiasa kita yakin. Jadi ada ada hadis yang menyampaikan man sa'alaka au ilmin yuntafa'u bihi, au ilmin. Jadi ilmu yang bermanfaat. Pak Adit lanjutkan ya. Ya, kompetisi dasarnya atau tujuan pembelajarannya ada ini beberapa hal. Satu, menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32, An-Nur hadis tentang larangan pergaulan bebas. Dua, membaca Quran Al-Isra, An-Nur serta hadis tentang larangan berbuat zina. Kemudian yang ketiga, mendemonstrasikan, yaitu tadi hafalan membaca ayat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 dengan fasih dan lancar. Itu yang kaitannya hukum tajwid. Yang keempat, menyajikan keterkaitan antara larangan berbuat zina dengan berbagai kekejian. Fahisah, tadi Pak Adi sampaikan, fahisah itu adalah sesuatu yang keji, yang ditimbulkan oleh perangai yang buruk. Artinya dari gejolak-gejolak sehingga menjadikan kamu keji. Makanya mohon maaf, dalam Islam tidak ada namanya pacaran, ya. Pacaran haram hukumnya untuk kaulah remaja semuanya, ya. Ketika sudah berkeluarga diharamkan untuk selingkuh. Pendom. Ya. Kemudian ya
Ini tadi Pak Ade di awal menyampaikan pergaulan seorang muslim harus sesuai dengan nilai-nilai Islam serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Kemudian yang kedua adalah setiap muslim hendaknya selalu menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, zina termasuk salah satu dosa besar sehingga pergaulan bebas dan semua perbuatan yang mengarah ke perzinaan dilarang dalam Islam. Nah, tadi kalian sudah membaca renungkan ya. Itu suratnya wala taqrabuz zina ya. Kalau wala itu artinya apa, Mas? Siapa yang tahu, Mas Teno? Wala hukum tajwidnya apa? Tadi kan membaca, menghafal, menganalisis Quran surat wala, apa bacaannya? Ya, tepuk tangan. Ya, sekali lagi Pak Ade tanya, ya sekarang tanggal berapa ya Mas, Mbak? Tanggal 22 ya. Ya, 22. Coba 22 ya, coba Sutiadi. Ya, Sutiadi ya. Wala takut, wasa aja coba. Yang putri, Mbak Ama wasa ini apa? Tepuk tangan. Tadi salah satu isi kandungannya, Mas, Mbak, ya para siswa, ya isi kandungannya Allah Subhanahu Wa Taala melarang segala yang perbuatan yang mendekati zina karena zina termasuk salah satu dosa besar. Kemudian yang kedua adalah melakukan perbuatan yang dapat mendekatkan diri dengan perbuatan zina, sama haramnya dengan hukum berbuat zina. Zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa akad nikah yang sah. Zina secara istilah melakukan hubungan seksual di luar akad nikah. Tadi Pak Adi juga menjelaskan. Jadi hubungan yang masukkan antara sel ya ada betina dan jantan dimasukkan, tapi tanpa adanya unsur pernikahan. Naudzubillah min. Perbuatan yang mendekati zina itu ya menjalin hubungan sebagai pacar, ya sudah ke arah ke situ. Maka seorang pelajar itu menjadi teman saja, betul? Benar. Untuk menjaga agar tidak ini ghadul basyar, menahan, menjaga hubungan panjang. Ya, cara menghindari pergaulan bebas, ya ini satu, memperbanyak mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu mengingat Allah itu pasti akan hati menjadi tenang, tidak berkeliraran kemana-mana, tetap terjaga karena kita selalu dekat dengan Allah. Kedua adalah berpakaian menutup aurat rapi dan sopan. Kalau perempuan semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan laki-laki itu ya sampai ya sini ya. Hikmah menghindari perbuatan yang mendekati zina ya. Ya, satu, menjaga kehormatan lawan jenis ya. Memiliki kehormatan. Menjaga nasab, terhindar dari dosa besar, terhindar dari penyakit HIV ya, AIDS ya, kemudian raja singa ya, dan lain-lain. Ya, Pak. Ya, apakah ada pertanyaan? Siapa? Ya, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sultan dari Abjad 20 ingin bertanya bagaimana di era globalisasi sekarang kita bisa menjaga pergaulan. Ya, salah satunya bagus sekali, tepuk tangan buat Mas. Di era saat ini cara menjaga pergaulan bebas salah satunya utama adalah dengan pendekatan religi atau agama. Salah satunya selain Pak Adi tadi sudah menyebutkan dengan masuk ke organisasi keislaman seperti IPMA dan juga sering
masuk ke atau mendengarkan kajian-kajian yang itu akan menguatkan keimanan, keislaman, dan keisanan. Iman, Islam, dan ihsan itu sangatlah berkaitan dan semuanya saling menjadi pondasi dalam beragama. Tepuk tangan. Melihatkan ini ya tugas lembar kerja peserta didik ya yang kaitannya ini ya. Ini di samping itu juga ada yang Pak Adit sudah menggambarkan terkait fenomena yang ada terutama di sekitar kita, terutama para remaja, kaula muda, itu terkait larangan zina dan larangan pergaulan bebas. Pak Adit buatkan 4 kelompok ya. Ya, silakan. Ya, silakan anak-anak membentuk kelompoknya. Sebelum Pak Adit bagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lambar kerja peserta didik. Silakan. Baik, anak-anak, Pak Adit akan membagikan sebuah RKPD yang itu ada gambar. Tolong nanti dianalisis, kemudian dipresentasikan. Waktu diskusi 20 menit dan tiap-tiap kelompok presentasinya 5 menit. Paham? Ya, jadi para siswa ini juga Nadia dan teman-teman ini menganalisis ini gambarnya apa, sedang apa ini surat-surat mengapa itu ya. Diskusi cukup, silakan ya masing-masing kelompok mempresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini merupakan gambar pemberian ya yang akan dijelaskan oleh Pak Sawan. Jadi ini adalah gambar pemberian yang terjadi di kalangan anak remaja. Lalu pemberian ini terjadi di belakang sekolah saat pulang sekolah. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan perkenalkan. Saya Sultan dari absen 20 dari kelompok 1 ingin bertanya apa yang jadi faktor korban tersebut dibully. Terima kasih. Karena korban tersebut dibully itu karena dia tuh lebih lemah dibandingkan si pembuli. Pembuli itu kayak merasa dia tuh punya kuasa lebih dibandingkan si korbannya. Korban itu apakah sudah? Siap, sudah. Terima kasih. Tepuk tangan. Pak Adit akan merefleksi tentang pembelajaran larangan pergaulan bebas dan larangan zina di Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Silakan HP-nya tolong dibuka. Yuk dikerjakan ya, silakan. Yuk. Menguatkan pembelajaran hari ini ya, salah satu atau 2 orang menyampaikan pendapatnya terkait pembelajaran hari ini. Pelajaran yang tadi saya terima pada pagi hari ini yaitu berupa pelajaran TNI. Di sini saya juga bisa baca nih apa sih isi kandungan dari surat Al-Isra sama An-Nur. Terus saya jadi tahu gimana cara menghindari pergaulan bebas. 2 orang yang paling aktif ya dalam pembelajaran hari ini. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih ya. Ini karena keaktifannya ya. Adit akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama.